Hai teman-teman, welcome to my Instagram Live. Hari ini seperti yang aku janjiin, aku ada pengen ngobrol-ngobrol sedikit sama someone that I really admire, and someone who I think punya banyak pengalaman yang sama banget sama aku juga. Aku yakin karena sempat banyak work experience abroad, jadi sempat banyak spend time di luar negeri in a professional setting juga, dan aku juga melakukan hal yang sama on a more academic setting. Jadi hari-hari ini kita bakalan ngobrol sedikit tentang kayak what that's like, what balancing work and life is like for a woman. And we're gonna talk about a lot of stuff. So aku akan bakalan nunggu namanya Mbak Ayu, and she works at P&G. And actually kita waktu itu sempat kerjasama di beberapa campaign aku bersama Pantene juga. And so it's really exciting to now be able to chat with her and have this conversation. So, let's wait for her now. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian pengen banget aku bahas kali ini, silahkan just put stuff in there. Mungkin aku sharing sedikit aja, updating a little bit about my life. Aku, as you guys know, sekarang masih kuliah. Jadi aku sekarang masih ada di Stanford, and aku masih jalan kuliah online. Oh my god. Dan yeah, it's been okay so far. Tadinya aku kira bakalan beda banget. Aku kira bakalan menyedihkan, tapi lama-lama aku merasa bahwa ada positifnya juga kok gitu, kayak with something like this. Karena ada beberapa format kelas yang justru aku ngerasa jauh lebih intimate gitu karena settingnya virtual. So I actually think that there are ways that we can, there are ways that we can choose to see this new world around us and have a more positive outlook, and I think that that's pretty important. Okay, so a lot of questions coming in. Hai semuanya. By the way, aku pengen banget deh nanya kalian kayak gimana kabarnya. Semoga baik-baik aja semuanya. Gimana Jakarta? Semoga bukan cuma Jakarta ya. Gimana Indonesia? Gimana working from home dan juga doing a lot of stuff from home. I hope that you guys are doing well and healthy. Keluarganya juga baik-baik aja, sehat semua. Oke, sekarang aku bakalan invite Mbak Ayu. How do we do this? Wait, how do we do this? Okay, let's see if I can invite Ayu. Like, I have to try and figure it out, you guys. Wait, I thought she was gonna invite me. Go live with. Okay, yes, I have it here. Wait, could we go unable to join? What do you mean? Oh no. Gimana sih another question? Why is this happening? Okay. Wait. Buat Mbak Ayu, I wanna let you know bahwa aku tuh banyak banget request live-nya. Jadi I actually can't find your... Oh, I have it. Okay, thank God. She is joining finally. Hello! Hi! Finally! Hi! Hello, Mbak Ayu. Hello, Maud. How are you? How are you doing? I'm good, all good, thanks. Good, finally ya. Sorry, tadi aku agak struggle, agak technical issues.
Iya, sama-sama. I was requesting, tapi terus kayak, kok nggak bisa enable gitu. Tapi all good now. Nggak, ternyata kayak ada banyak banget yang request gitu. Jadi aku kayak, aduh, yang mana ya? Anyway, I figured it out. Ah, I see. Oke. Sip, sip, sip. A lot of people are requesting to be live with you. Ya udah, jadi aku ngantri. Finally, I'm there. Iya, dan How aku are you? Jam berapa sekarang, Mot, di sana? sekarang jam 8 malam. Kalau Mm-mm. Mbak Yu di mana sekarang? Aku di Jakarta jam 10 Jam pagi. 10. Gitu. Yes. Indonesia mostly jam 10 ya. Oh, ada jam. So, Mot, actually, this is my first IG live, and I get to do it with Maudi Ayunda. So it's a privilege. Thanks for making this happen, ya, Mot. Of course, I'm really happy to make this happen karena menurut aku kita, we worked on some campaigns with Pantene before, Yes, and that's right. aku udah dengar banyak cerita banget soal Mbak Ayu yang kayak you were sent by PNG abroad, terus you had a lot of experience professionally di luar negeri juga, dan aku ngerasa ada topik yang menarik nih yang kita bisa bahas, yaitu kayak adaptability, talent, dan lain-lain di konteks kayak belajar atau bekerja di luar negeri itu pengalamannya seperti apa. And I think Yap, it would be an interesting conversation to have. terus rame juga ya nih di chat ini. Oke, so I think gini kali ya, karena everyone knows Maudi already. So maybe a quick round of introduction about me gitu kan. Yeah. So hai teman-teman fansnya Maudi, thanks for actually joining our live today gitu kan, IG live today. So aku Ayu, and then professionally as Maudi said. So first of all, Maudi, thanks for the kind intro ya. Tadi aku udah sempat nonton, you're sharing a lot about me. So thank you for that. Nah, untuk aku sendiri, so aku Ayu, professionally I'm a career woman. Aku kerja di P&G, Procter and Gamble, and maybe you're more familiar with our brands gitu ya. Brandnya P&G itu kayak Pantene, so Maudi is the star of that. Nah, terus ada Downy, Head and Shoulders, sama many more lah. So, we are a consumer goods company yang memang multinational lah ya. Jadi, that's a bit about me in professional side gitu. Kalau personal side, I'm the CEO of household. Jadi, aku a mom of one. He is 17 months old now. So yeah, that's a little about me. Aku cuma introduce aja dulu. Iya, iya. And hari ini teman-teman kita bakal ngobrolin A to Z tentang pengalaman kita, mungkin bekerja dan belajar di luar negeri, apa aja sih struggle Yes, betul are we betul. adapting with, dan mungkin ada beberapa pembahasan juga dalam konteks kita sebagai perempuan masa kini ya, yang pastinya memiliki ekspektasi dan role yang cukup banyak, and how we balance that. Aku personally pengen banget dengar your insights about that karena Oke. kayak I will maybe go down that path soon. Jadi pengen belajar banyak juga gitu. So, oh by the way, kemarin juga aku sempat ngepost on Instagram story. Teman-teman kalau misalnya ada beberapa yang kita udah pilih juga akan kita jawab di Instagram live kali ini. Gitu Mbak Ayu. Yes. Ya. Oke. Thanks, Mot. So I think aku share a bit about my journey. Kenapa aku bisa waktu itu di send out sebagai expat ya sama my company P&G gitu kan. So it was back in 2017. Jadi I was only in my third year in P&G gitu. Jadi aku tuh baru tahun ketigaku di P&G, tapi they were kind enough to actually send me out abroad for an international assignment gitu kan. Kayak maksudnya kayak apa ya? There is a feeling where kayak ya ampun only 3 years siapa gua gitu kan dikirim sebagai expat of course gitu. Nah terus tapi terus the fact that P&G actually believed in me karena emang basically there is not many of us in the company gitu. Jadi dari awal memang chances for every individuals di P&G itu buat go for an international assignment memang dasarnya lebih besar, relatively high compared to other companies di Indonesia gitu kan. Satu itu. Tapi number two is the fact that kalau memang dilihat gitu kan, what is it about expat ya kan? Jadi kayak expat itu kan konsepnya kita dipinjemin dulu kan, mau keluar gitu kan, diekspor for temporary assignment.
Dan as you know, kalau orang Indonesia kan biasa ngelihat expat tuh sebagai incoming ones ya, yang kayak dari luar negeri gitu kan. Tapi by the time it actually happens to me, it's a bit weird karena kayak kalau misalnya kita mikir, the concept of expat adalah someone being sent outside because that person have something to offer that the local talents don't, ya kan? Nah, terus aku tuh mikir kayak, ampun aku dikirim ke Singapura, padahal you know how Singaporeans are, and it is the hub for a lot of people yang memang anyway alphas and superior juga kan. Jadi aku, there is this inferiority complex gitu, yang memang strikes awalnya kayak, aduh, how am I able to give more values compared to other people there? Tapi pas dilihat-lihat ya, well, there must be something that we can offer that the local talents don't have. Dan by the time I play to that strength, in this case kayak waktu aku jadi Pantene, karena Pantene tuh terbesarnya memang Indonesia buat Asia Pasifik. Nah, and then that means what I can offer in the table is really the market expertise and knowledge ya kan about Indonesia, because I have the original point of view about Indonesians gitu kan. Jadi ya udah, itu waktu itu aku umur 2017 tuh aku berarti umur 26 gitu. Oke. Gitu. Waktu 26 tahun aku ke sana. Jadi ya itu awalnya inferior feeling of inferiority itu ada, tapi terus aku tahu bahwa there is a reason kenapa aku dikirim ke sana, karena I have something to offer. Terus by the time I realized bahwa my strength is really the market knowledge, I play that strength aja gitu. Nah, the kayak one part about it adalah realizing your strength, and then eventually it will be your confidence source ya kan, maksudnya kamu pasti ngeh lah kayak gitu. Kalau kamu tahu where you're good at, you will eventually be natural in most of the things you do gitu. Iya. So kayak dari pertama kali awal experiencing inferiority complex itu, gimana mungkin kita bisa jelasin juga ke teman-teman inferiority complex itu apa? Kayak itu di saat kita minder kali ya, bahasa minder benar, bahasanya minder atau insecure gitu kan, minder atau insecure dan merasa bahwa mungkin our peers itu lebih superior dan jauh lebih hebat dari kita. Betul dan itu tentunya pada saat aku sini juga aku rasain sih, makanya penasaran sama Mbak Ayu, kira-kira kayak perlu berapa banyak waktu atau apa yang akhirnya selain dari playing your strengths, apakah teman-teman Mbak Ayu kalau interacting with people there, kayak apa aja sebenarnya yang akhirnya help you feel a little bit more secure? Mungkin kayak it's a process of adaptation. Jadi adaptasinya itu sih memang it takes a while, beberapa bulan. Jadi awalnya kan feeling of insecure pada saat pertama ke sana sendirian kan gitu. Jadi terus adjusting dulu di new situations yang aku kan nggak pernah juga kan tinggal di Singapura gitu. Kayak terus tiba-tiba benar-benar satu orang sendirian di situ, of course itu ada adjustment proses yang pada akhirnya I think the feeling of insecurity itu hilang pada akhirnya pada saat aku udah mulai adapt to the situations yang di sana. Jadi memang it takes some time sih, Jadi pertama aku tahu bahwa the people di sana tuh tipenya kayak apa, learning how they are, kayak terus accept perbedaan ya kan, menerima perbedaan. Terus aku juga belajar dari mereka, and at the same time maksudnya just be ourselves juga sih, kayak be humble enough untuk admit kalau kita tuh nggak tahu banyak juga. Jadi nggak usah terlalu ngoyo gitu-gitu kan. Nah, itu adaptasi prosesnya mungkin 2-3 bulan kali ya, sampai akhirnya aku ngerasa ini udah lebih baik nih. Itu kayak aku udah mulai punya temen di sana. I think of course ya, you cannot live alone. Jadi kayak ya itu, dengan ada teman, dengan aku punya tim di sana, terus udah mulai ngerasa tune in sama kerjaannya, jadinya merasa nyaman lah, enak gitu. Iya, I totally relate to that. Aku waktu pertama kali berangkat business school itu udah sangat-sangat deg-degan banget, karena aku ngerasa pada saat itu merasa lumayan out of place. Jadi bukan cuma inferiority complex, tapi yang aku rasain adalah do I fit in? Karena business school itu kan biasanya diisi orang-orang yang mungkin backgroundnya lebih traditionally in business gitu loh. Iya, benar. And then you've got people from private equity, consulting, and all of that. Dimana aku di sini datang dari creative industry,
kind of more like a producer, creative role. Jadi pada saat itu aku juga nggak yakin, oh my god, am I gonna be kayak a black swan here, ya kan? Itu juga yang aku waktu datang tuh minder banget kayak, am I going to belong? Aku bakal struggle nggak di sini dan lain-lain. So bener-bener tadi sama banget. Aku ngerasa quarter pertama, jadi kira-kira 2-3 bulan itu adjustment period. Dimana tapi is it different Mot sama waktu yang kamu di Oxford dulu gitu kan, quite similar gitu nggak sih atau beda? Agak beda Mbak, karena kalau aku di Oxford itu kan kayak gimana ya, waktu di Oxford itu you're going and you know that everyone is the same age, everyone starting from zero. Kalau S1 kan gitu. Oh iya sih, benar, that's right, benar. I know that I'm going to be in one class sama orang-orang yang umurnya mungkin 27 ke atas, even early 30s. People have like achieved so many great things to get here, yang mereka juga sangat ambisius dan juga sangat berprestasi di bidangnya masing-masing. Jadi apa ya, mungkin inferiority complex-nya itu jauh lebih terasa pada saat itu kayak you know, dan it really took me some time pada saat aku akhirnya benar-benar ngobrol sama teman-teman aku dan lain-lain, dan yang aku paling kaget adalah merasa these people feel the same way that I do. Mereka pun juga merasa pada saat mulai masuk ke environment ini sama-sama minder. Justru mereka yang ngerasa kayak gila, your background tuh unik banget, kayak I feel so minder gitu versi mereka. Jadi ternyata tuh setiap orang memiliki perasaan yang sama, kita semua manusia, dan itu yang benar-benar membuat aku ngerasa apa ya, jadi ngerasa oh my god, we shouldn't feel inferior in this way gitu. Benar, untung banget kamu ngomong kayak gitu, karena kayaknya setiap orang berarti have that feeling ya, kayak maksudku aku pikir kan kamu already used to it gitu kan, kayak kamu udah kebiasaan, jadi ternyata beda banget antara dua itu gitu. Maksudnya kayak memang kayaknya orang-orang beranggapan karena aku public figure juga gitu ya, aku biasa dengan those feelings dan interacting with a lot of people, tapi sebenarnya di setting-setting yang berbeda aku juga bisa merasa minder dan bisa merasa out of place gitu. So intinya got it. Oh, I think so. Gitu. Jadi makanya tadi waktu sayang sih waktu pindah sana. Dan aku boleh nanya nggak, kan kalau setahu aku di Singapura itu juga culture kerjanya tuh lumayan hardcore. Sempet kaget nggak sih Mbak? Culture shock. Mayan sempet sih, tapi adjusting to it-nya lebih cepat sih. Kayak maksudnya karena emang typical PNG di sini tuh kan kita emang counterparts-nya tuh Singapura gitu. Jadi emang kita udah kebiasaan dengan pace-nya itu sih gitu. Jadi cuman beda bangetnya tuh Mot adalah environment kerjanya. Jadi misalnya kayak not so much tentang kerjaannya itself, tapi tentang environment di kerjaan. Misalnya kayak kalau di sini kamu kan pasti nggak ya, kita tuh temenan banget gitu loh sama temen kantor, karena kayak sometimes juga temen di kantor adalah temen kamu, eventually nanti weekend mau kemana gitu, kayak emang kalian deket aja gitu. Nah kalau di sana sih lebih beda sih, kayak lebih intimate, kayak you really have the bond gitu loh. Jadi beneran kantor itu buat berteman juga kan kalau kita di Indonesia. Nah kalau di Singapura sih enggak, work is work. Terus kayak ya udah that's it gitu. Jadi kalau makanya awalnya yang aku sempet juga susah adalah pada saat aku kesana, maksudnya kan aku sendirian gitu kan, nggak bersama temenku gitu loh. Jadi kayak jadinya, dan meanwhile yang teman-teman kantor juga ya nggak bisa temen banget gitu, karena mereka ya punya circle di luar kantor gitu loh. Jadinya ya aku sempat ngerasa out of place gitu-gitu. Tapi kayak lama-lama sih ya udah fine aja gitu, karena ya I find circles juga lah gitu. So it's more like gitu. Socially macam-macam di luar dimensi. Benar, sosialnya sih yang beda banget gitu. Iya. Kalau di sana Mot itu banyak kayak kamu nemuin kayak friends gitu, apakah itu Indonesians doang atau a lot of nationalities gitu? Aku penasaran deh, your circle of friends di sana. Yeah. Jadi kalau di sini tuh di angkatan aku itu cuma ada satu lagi orang Indonesia.
Mm-mm. Mostly orang-orangnya justru dari all over the world. There are also a lot of Oh, pastinya. So, you know, aku memang kecenderungannya juga selalu berteman dengan people from many cultures. Jadi justru aku temen Indonesianya mungkin satu itu teman-teman aku. oh oke. Yang Eh, lainnya seru-seru aja ya. iya, yang lainnya kayak dari mana-mana. Tapi aku Hmm. merasa justru bahwa itu adalah pada saat aku sekolah di luar negeri, Mm-mm. sekolahnya itu bukan hanya dari sisi akademis, bukan hanya dari profesor, tapi juga dari teman-teman dan orang-orang dari berbagai negara, berbagai kultur yang akhirnya tuh aku banyak banget belajar dari mereka. Hal-hal Ah, perspektif-perspektif baru, budaya-budaya baru, dan wawasan aku jadi terbuka banget sih Mbak. Dan I feel, apa that's how I feel. I benar sih. feel like I'm learning. Benar sih, benar. Bayu, Benar. Kapur juga gitu. Itu aku setuju banget. Bagian itu aku setuju banget. Kayak pada saat ke luar negeri, mungkin ini yang kita bisa tekankan ke teman-teman kali ya. Iya, Kenapa pergi ke luar negeri itu something yang sebenarnya not only fancy gitu ya kalau di mata kita gitu kan, mm-mm. tapi lebih ke arah it's a different process of learning curve. Jadi kayak memang beda banget yang dipelajarin. Ya, More towards apa ya? Pendewasaan juga ya buat diri kita sendiri, maturity level. Karena kita jadi terbuka kan ke mm-mm. pendapat orang yang benar-benar berbeda. Cara pandangnya tuh beda banget sama kayak dari Benar. segi orang-orang luar negeri tuh beda gitu kan. Ya, Jadi kita terbiasa dengan itu, terus kita juga terbiasa dengan dengerin point of view orang lain. Jadi benar. kayak oh dan menerima perbedaan. Jadi Benar. open minded lah ya. Kita jadi open minded. Nah, itu sih salah satu part di mana I think yang aku encourage teman-teman banget buat keluar lagi. Mungkin ya Mod kita bisa emphasize di Benar. part itu sih. Jadi kita lebih Nah, terbuka aja pemikirannya gitu. ya, dan selain dari ke luar negeri, menurut aku mungkin mencari teman atau berteman, aku nggak tahu entah itu from social media atau other ways, atau even di Indonesia kalau misalnya ada justru orang ekspat kerja di sini, I think if you can be friends Benar, benar sih. pada saat kita berteman dengan orang berbeda budaya, itu menarik sekali karena kita pertama sadar bahwa persamaannya itu jauh lebih banyak dari perbedaan. Itu loh yang pertama kali aku justru kaget. Benar, benar. Sometimes kita berasumsi kayak, oh kalau orang dari negara beda pasti pemikirannya beda, pasti values-nya beda. And then you realize it's like 90% similar. We have the same, Benar, benar. we have the same worries. Paling yang beda justru yang the details. The details are different, right? What you eat, Betul. believe in, apa-apa kayak gitu. Tapi mostly humans are humans, and I think it's very empowering to remember bahwa kayak we are all the same, and Betul. itulah kalau dipikir. Betul, betul. Ini ada beberapa yang komplain ya, kita tuh ngomongnya banyak bahasa Inggrisnya, maaf ya. Kayak gara-gara ngobrol internasional ke bawah. Ya udah nanti kita Iya, kita pelan-pelan. Aku jadi tadi sempat bilingual. Terus apa ya? Kita ada beberapa questions kali ya, Mot, yang mau dijawab ya. Gimana ada sih ini caranya? Aku tuh nggak ada paham deh. aku pengen nanya dulu nih ke Mbak Ayu, karena kan gini, Oke, uh, boleh, boleh. aku tadi Mbak Ayu cerita bahwa punya anak umurnya 17 bulan, terus Mm-mm. waktu itu ke Singapura kalau nggak salah udah menikah juga ya Mbak ya, udah berkeluarga Iya, juga. udah nikah apa So sana. mungkin sebagai perempuan, adik perempuan muda gitu, kayak pengen tahu sih pada saat memulai karir itu sempat kepikiran nggak sih tentang kayak, aduh, mungkin ekspektasi orang tua, ekspektasi mertua, atau ekspektasi suami, kayak how do you balance that, to so that you can, I don't know, yeah, achieve all to achieve gitu. Mungkin one part about it adalah kalau aku dari kecil udah terbiasa di encourage untuk memang nggak necessarily di train untuk jadi high achiever, tapi maksudnya ya kalau misalnya kayak dulu zamannya kita pas sekolah ya at least Yeah, ranking gitu kan. Jadi maksudnya I benar. grew up in that kind of environment dari ortu. Jadi aku tuh tahu sih at the end of the day. Terus ortu juga karena aku waktu kecil sempat tinggal di Thailand juga ikut orang tua gitu. Oh, Jadi itu aku sempat di sana 3 tahun setengah. Jadi aku udah punya pengalaman untuk study di international school juga dulunya sih. Nah that's why dari bibit itu kan orang tua aku udah menekankan betapa
pentingnya kayak kita tuh benar-benar jelajah dunia gitu-gitulah Mod dari segitu. So dari kecil aku udah ditanamkan bahwa aku harus terbuka juga ya untuk benar-benar jangan berhenti di Indonesia doang. Kalau emang bisa go out there and perform, achieve something, itu tuh sesuatu yang memang aku ada determination di dalam hatiku gitu. Nah itu dari kecil emang ada perasaan pengen kayak gitu Mod. Nah pas banget pada saat aku join PNG, this company tuh allows me to have that experience gitu. Jadi memang perusahaan ini sangat mengencourage kita untuk dapetin international assignment lah, karena ya benar-benar currently orang-orangnya juga dikit di company. Jadi chance untuk employee-nya buat pergi keluar dan dapetin assignment di PNG di seluruh dunia itu tuh gede banget gitu. Jadi aku ngerasa wah pas banget nih gitu. So I need to have that chance. Nah, jadi balik lagi kayak yang tadi mau ditanyain ya kan, itu balik ke support system sih. Jadi dari kecil udah dibiasain kayak gitu sama orang tua ngelihat dunia gitu-gitu. Terus pas di PNG pas banget ada chance. Nah, terus pas aku udah married ya kan, of course by the time I find partners, aku ngelihat yang someone who has the same vision lah ya about life gitu, at least gitu. Nggak necessarily needs to be in the same field gitu orangnya, tapi dia tuh harus bisa accept me for what I value dan tanpa kompromi yang lebay lah sebenarnya. Jadi ya enak gitu loh settingnya. Jadi pada saat aku dapat this expat assignment segala, dan aku obrolin sama dia segala, ya it flows naturally aja sih, muat enak aja sih gitu, nggak sempet jadi susah gitu. Untungnya sih support systemnya sih oke. So I think that part is what makes it different gitu. I think it's important. Mungkin ini penting juga buat perempuan-perempuan muda di luar sana yang mungkin I think it's just very important to mengkurasi juga support system, mau itu dan lain-lain, and your circle of friends juga ya sebenarnya nggak bisa bawa sebenarnya. Betul. Ada loh teman mungkin lebih toxic in the sense that ada yang ikut bahagia kalau kita sukses, ada yang malah jadi nyinyir dan kayak dan nyindir kita dan lain-lain. So setuju. Mungkin sirik gitu ya ada. Iya, jadi kayak ada proses kita mungkin mengkurasi orang-orang sekitar kita juga pada saat proses kita ingin mengejar impian. Benar. Tadi gara-gara mau sempat bahas tentang kayak circle of friends, terus yang toxic, aku tuh penasaran ya, Bot, kan maksudnya kamu tuh dilihat sebagai one of the most kayak apa ya, yang paling powerful untuk nge-influence anak muda Indonesia ya, gitu. Kayak kamu tuh terdepan banget gitu. Nah, kan kamu role model banget nih buat anak muda. Terus gimana sih, how do you maintain the image? Terus kayak the feeling of being high achiever ini tuh apa udah dari dulu? Gimana sih kayak the part yang membuat kamu very well accomplished sekarang gitu sih? Aku pengen tahu. Aku gimana ya? I think it's really just me trying to be myself. Weirdly, aku itu dari dulu memang esensinya adalah nerdy gitu loh Mbak. Jadi aku tuh memang rajin dan suka banget. Makanya kan ada ledekan kayak aku suka ujian dan apa. Tapi there's some that, maksudnya kayak aku tuh benar-benar suka lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Wow. Suka belajar ya. Baca buku dan lain-lain. Jadi I can say that bahwa impian-impian akademis aku dulu itu memang itu dari dulu gitu, bahwa aku pengen sekolah dan mungkin jadi punya bayangan kayak mau sekolah apa, mau jurusan apa, mau S2 apa, jurusan apa, itu almost always udah dipikirin kayak kayak udah pengen dari lama, biasanya udah gitu. So kalau dibilang kayak how to maintain the images in a way, kayak the more that I become myself, atau the more that aku authentic gitu, aku merasa aku jadi justru lebih bisa menginspirasi karena aku jauh lebih bisa memberikan 100% terhadap apa yang ingin aku kerjakan. Akhirnya impact-nya juga jadi lebih besar dan bisa menyentuh semakin banyak orang gitu. Aku inget banget dulu waktu aku awal kuliah dan kemarin kuliah S2 juga, banyak banget komentar-komentar tuh yang kayak, nanti gimana karirnya ditinggalin, nanti nggak
I think apa ya, orang jadi udah nggak kenal Maudy lagi sebagai penyanyi, sebagai aktris. There's so many people ngingetin aku nanti karirnya bakalan mana gitu. Dan aku merasa kayak, I mean, this is what I want to do right now, and I think this is important. Dan aku jalanin aja, dan menurut aku tuh justru mungkin hasilnya sedikit lebih berbeda, dan mungkin posisi aku di dunia entertainment jadi melebihi a creative person, but aku juga bisa menginspirasi dari sisi akademis dan profesionalnya mungkin. And I don't know, I just think hebat sih, hebat banget sih. Maksudnya you have the ability untuk ngejuggle itu loh, kayak your ambition untuk tetap strive in academy, ya kan? Sama satu hal lagi, tetap kamu ngebalance yang karir sih. Maksudnya kayak udah tetap ngapalin skrip semua buat tetap film and all, dan at the same time kamu nail Oxford, Stanford. Jadi kayak wow, memang kayak nggak kaleng-kaleng kalau bahasanya anak-anak sekarang. Gitu sih, hebat banget sih. Aduh, suka belajar lagi. Tanpa kayak struggles gitu sih. Aku orangnya juga, aku ini sangat terbuka sama teman-teman anak-anak muda di luar sana ya. Aku selalu bilang kayak, aku tuh orang yang juga sering memiliki krisis. Justru karena mungkin ada kebanyakan opsi, kebanyakan dunia seperti ini, aku sering banget merasa kayak, am I doing the right thing? Which one is the path for me? You know, apa sih next step-nya yang harus aku lakukan? Dan itu I always go through a lot of confusion, dan aku yakin banyak teman-teman yang relate di luar sana gitu pada saat lagi ngejuggle banyak hal. Tentunya memang nggak mudah secara tactical, tapi lebih nggak mudah lagi secara mental juga sih. And I bet it's the same actually for you juga, Mbak, karena kan betul. You know, you said that you were like CEO of the household. Aku down, angkat tangan deh pokoknya kalau namanya with mothers, right? And like it's not easy to lead a household, to take care of your child, but also have a career. Dan ya makanya aku nggak kebayang deh, kayak itu juga menurut aku hebat banget, dan kita harus apresiasi lah semua working. Itu kayaknya memang working moms, power of working moms ya. Kayak nggak tahu sampai bener-bener jalanin sendiri. Dulu memang mungkin aku juga kalau belum punya juga aku selalu kepikiran kayak gimana nggak kebayang. Mungkin kalau udah jadi, kalau udah punya anak udah jadi ibu rumah tangga aja karena nggak bisa ngejaga. Tapi ternyata ya nggak juga gitu, tetap jiwa yang memang mau accomplish gitu semua ya tetap ada gitu. Jadi ya enggak sih, nggak kayak I think us as a woman gitu, ya bisa aja sih eventually multitask itu mungkin our forte ya gitu. Mbak, aku pengen nanya deh, kayak apa tuh? Kan sebenarnya working mothers itu mungkin tanya gini, do you ever face any backlash as a working mother? Entah itu dari kayak komunitas, keluarga, teman-teman yang kayak why are you still working? Why aren't you, home with your children more often? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Enggak, jujur kalau dari eksternal sih untungnya enggak ya. Support system aku sih oke-oke aja. Dan circle yang aku ada itu juga enggak necessarily ke kayak gitu tuh, enggak toxic banget. Tapi malah feeling itu tuh datang dari diri sendiri, kadang-kadang yang kayak ya the guilty feeling. Kayak apa ya, mom guilty feeling gitu loh, yang kayak kalau misalnya udah lembur atau apa, kayak ya ampun. Apalagi misalnya gini, kayak misalnya lihat Instagram gitu kan, itu normal banget ya lihat Instagram, terus orang-orang lain ngepost sama anaknya, ya ampun, misalnya aku seharian penuh dengan ini, terus ada orang ngepost, anaknya udah belajar ini, itu, oh my god gitu kan, kayak aku tertinggal, left behind nih dibanding semua moms yang sudah pada maju dan berambisi. Udah kayak kadang-kadang ya, tapi itu trade off sih, jadi maksudnya kayak how do you tolerate it gitu, karena kayak emang nggak bisa tick all the box ya. Itu juga yang kita harus tahu tuh, supaya kita juga nggak too hard on ourselves, nggak apa ya, gimana ya, nggak nyiksa diri juga sih itu. Jadi aku juga kalau udah ada di posisi itu, aku langsung kayak nyadar bahwa I made this conscious choice gitu loh. Aku yang emang mau ngelakuin ini, jadi aku harus wholeheartedly di sini. Dan ya udah, aku
try to tolerate as much guilty feeling itu di keep inside supaya nggak ke bawah-bawah ya Mot, karena kalau enggak ntar jadi insecure lah, apalah gitu. Kadang-kadang suka kebayang gitu sih. Benar. Aku aku kebayang banget sih. Memang especially dengan sosmed sekarang, I think that people are benar. aware, dan akhirnya jadi mudah banget untuk kita insecure gitu. Aku pun kadang-kadang kalau ngelihat temen-temen kreatif lagi kayak main film atau kayak bikin karya apa, aku juga kadang-kadang mikir kayak oh my god, kayak I wish I could go to the studio, kadang-kadang gitu. Terus ada kata-kata di sini yang sering banget dipakai, yaitu FOMO, yaitu fear of missing out. Jadi kita ketakutan ketinggalan akan sesuatu gitu. Dan I think itu sih yang aku pasti rasain. Dan aku ngebayangin kalaupun kita stay at home with our kids, mungkin akan punya FOMO yang sebaliknya juga gitu. Benar. Gak pernah cukup sih. Pasti ada aja insecure di bagian apa. Tapi ya udahlah, kita harus terus. Mungkin itu kadang-kadang orang tuh juga suka detox sosmed. Nah gitu kan. Buat supaya kita tuh nggak ada feeling aneh-aneh juga sih kalau ngelihat orang achieve di satu tempat, ya udah sih gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang itu sih yang harus kita kontrol juga. Gitu. Oke, that was good. Mbak, aku kemarin ada pertanyaan beberapa nih. Oh boleh. Ini dari juga Instagram minggu lalu. Tapi ini pertanyaannya kamu tuh udah sempet itu ya, yang nanya waktu itu ya. Boleh. Aku jawab sedikit aja karena ini directed to me. Tapi boleh, sure. Go ahead, Mon. Aku sembari nyari-nyari yang di sini. So ada pertanyaan, gimana first impression orang-orang di US ke Maudi? Apakah familiar dengan Indonesia? Mungkin ini bisa Mbak Ayu jawab juga nanti waktu soal kayak first impression tentang Mbak Ayu. Kalau first impression teman-teman aku di sini sih, justru at the same time yang pertama kali menjadi spotlight itu bukan aku dari Indonesia sih, bahwa lebih kayak sebagai seorang penyanyi dan seorang aktris itu buat kebanyakan orang di sini malah itu yang sedikit lebih kayak unik banget gitu kan. Mereka tuh tahu dari mana Mot kayak gitu jadinya. Jadi they heard about you aja gitu ya. Jadi pada saat kayak ospek gitu dan ada admit and welcome presentation dan lain-lain, itu sempat di-mention memang kayak ada satu dari kalian yang followers di Instagramnya lebih dari 10 juta gitu. Gitu. Akhirnya orang kepo kan, ini apa yang mana? Benar. Ya, benar. Orang it's this girl. Terus baru abis itu kalau misalnya aku mention Indonesia, mostly semua orang tahu Indonesia. Kalau biasanya pernah ke Jakarta atau pernah ke Bali, terus teman-teman aku banyak yang juga punya pengalaman kerja di Asia Tenggara dan di Indonesia juga. So I think that the exposure is actually pretty big and people have a lot of respect or have a lot of interest terhadap Asia Tenggara dan juga Indonesia karena kita itu kan developing economy yang sekarang lagi growing banget, dan kalau from a business perspective juga ada banyak sekali perkembangan dan opportunity, kesempatan yang orang-orang dari like the Western world juga see it as very very exciting. Jadi generally positif banget sih kalau menurut aku. Benar. Oke. Good. Bagian itunya sih aku relate banget. Kalau misalnya di bagian aku juga, anyway kan aku juga ke Singapura ya, Mot. Jadi everyone of course tahu Indonesia. Singapura juga isinya turis Indonesia. Jadi kalau aku sih have no issue on blending in dari segi kayak Indonesia wise gitu kan. Dan aku kan mungkin beda ya, kalau kamu kan sekolah kan, Mot. Kalau aku juga anyway kerja, jadi udah counterpart, jadi anyway they already know bahwa ini PNG Indonesia gitu. I see. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Kenapa tertarik sekolah di US dan bukan di negara lain? Aku tertarik sekolah di US itu, aku tuh orangnya kalau milih
tempat sekolah biasanya benar-benar based on kampusnya dan juga major. Jadi aku, to be honest, biasanya nggak terlalu mikirin di mananya yang terlalu gimana sih. Jadi waktu S1 bener-bener pengen banget tuh ngambil jurusan CPPI itu, karena waktu aku baca deskripsinya, waktu aku diceritain counselor aku dan lain-lain, it sounds so perfect. Buat aku yang pada saat itu interestnya itu di filsafat politik dan ekonomi gitu. Jadi kayak it's just so perfect for me, aku rasanya. Terus yang ini juga I always wanted, aku tahu I wanted to go to business school. Mungkin specifically kenapa Stanford, karena aku bisa join degree dengan ed school tanpa harus menambah tahun gitu. Jadi aku tetap 2 tahun tapi lulus dengan 2 degree. Jadi itu menurut aku penting banget. Terus I don't know, Bayu pernah ke California nggak? Aku suka banget. Nggak. Belum. So the weather dan semuanya itu ya enak di situ. I think you're gonna love it, and I think most people pasti suka banget. Karena di sini tuh weathernya enak banget. Terus isinya tuh bener-bener orang-orang dari berbagai negara gitu. There are also so many Asians here. Mungkin aku ngerasa sangat nyaman juga kali ya. Jadi lebih ngerasa di rumah. Karena they are look like me who are also studying or working, tapi mereka sebenarnya dari berbagai negara dan berbagai budaya kayak gitu. Kalau di Singapura juga bukannya gitu ya Mbak Ayu. It's just very kayak melting pot gitu kan. Benar melting pot. Karena kan dia hubnya Asia Pacific. Jadi malah mungkin kalau di Singapura itu rasio expatnya itu tuh lebih gede daripada local talentsnya sendiri mungkin ya, kayak udah banyak banget. Jadi enak juga buat people untuk accept orang yang berbeda-beda tuh udah nggak perlu ada adaptasi lagi gitu. Orang udah terbiasa lah gitu dengan situasi itu gitu. Dan jadinya kayak tempatnya, environment-nya juga inklusif gitu ya, karena terbiasa. Benar, inklusif. Benar. Betul banget. Iya. What are kayak the most important thing that you learn, Mbak, yang Mbak Ayu pelajarin setelah bisa life lesson, bisa anything, setelah yaitu memiliki pengalaman bekerja di luar negeri gitu. Lesson apa ya? Lessonnya lebih life changing gitu. Kayak aku sih personally aku ngerasa bahwa tadi aku udah sebutin dikit lesson yang aku dapetin tuh bener-bener kayak diajarin sebagai open minded kali ya modnya. Jadi lebih ke arah maturity wise, aku tuh bener-bener di upgrade banget lah di sana gitu loh. Aku ngelihatnya bahwa quality aku sebagai individual, professional itu jadi oke banget once aku tuh udah sempet di sana. Karena maksudnya tadi kan adaptasi nggak cuman dari eksternalnya, tapi dari career side juga tuh bener-bener di expedite kali ya gitu. Jadi aku ngerasanya kalau the learnings yang aku dapat, lessons I learned the most itu mungkin dari segi me as a person yang kayak jadi mature, jadi open minded, jadi lebih bisa understand people's point of view. Mungkin aku ngerasa itu, dan kayak beda aja ya mungkin kalau pas di Singapura tuh tertata gitu ya Mod. Jadi I really enjoy living there gitu loh. Jadi kayak bener-bener infrastrukturnya tuh udah enak. Jadi tuh ada rasa di mana seandainya Indonesia tuh kayak gini gitu ya. Jadi kayak ada part di mana aduh enak banget ya kalau negara ini tertata gitu. Terus kayak benar-benar udah well developed gitu. So yes, makanya sih kalau aja banyak banget orang juga yang talent Indonesia yang keluar negeri terus terbalik mau memajukan Indonesia, I think this country is going to change nantinya ya. Sometime in the future gitu loh. Aku tuh believe in that sih gitu. Iya, karena gitu. Menurut aku orang-orang yang memiliki kesempatan ke luar negeri itu kayak memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan di mungkin negara yang sudah lebih berkembang dan lain-lain, and there's a lot of inspiration yang bisa kita ambil sebenarnya dari infrastruktur sistem yang sudah berjalan, betul pengajaran, mungkin sistem pendidikan juga, and kita juga
kita harus open bahwa kita bisa belajar banyak juga dari negara-negara ini menurut aku. So Benar, I think that's benar. totally right. Aku merasa begitu banget juga. Dan pendewasaannya juga aku ngalamin banget. Malah menurut aku nggak juga sih. Aku ts satu juga ada pendewasaan. Cuman aku juga merasa banyak banget pertumbuhan diri juga di sini. And aku nggak tahu nih Mbak Ayu, kalau menurut Mbak Ayu gimana pengalaman waktu kerja di luar? Tapi aku ngerasa satu yang Boleh. penting banget adalah kepercayaan diri sih. Um, Benar-benar. Kepercayaan diri yang lebih mendalam lagi gitu, yang security di dalam diri aku yang ternyata setelah kita melakukan eksplorasi ke luar negeri dan melihat dan ketemu banyak orang, dan kita ternyata masih capable, dan kita ternyata kita juga value ourselves, dan itu tuh jadinya waktu selesai dari pengalaman ini tuh menurut aku ya itu sih, itu yang menurut aku beda banget gitu. I have a different level of Benar. confidence and security gitu juga gak sih? Betul, betul, betul. Aku can totally relate to that. Karena the person I was pada saat aku berangkat sama aku pulang tuh totally beda dari segi confidence level ya. Kayak by the time kita tuh udah berhasil conquer the inferiority di sana, karena kan kita udah survive on our own ya, mau di kayak Benar, kamu di Stanford, aku di benar, Singapura, tuh aku udah berhasil gitu loh, prove myself that yes, aku bisa perform di sana, aku gitu. Jadi kayak ada part di mana kalau itu aja udah bisa gue lewatin, harusnya it should be good gitu. Jadi emang langsung lebih pede banget sih. Jadi tadi confidence levelnya benar-benar naik. Jadi up gitu dari segi individual. Tadi tuh aku sempat baca juga ya, mungkin aku ada sempat lihat ada beberapa questions yang ditujuin ke aku nih tentang PNG ya kan, tentang the person I work, the place I work in gitu kan. Jadi pada nanya kok bisa sih dapat kesempatan ke luar negeri gitu-gitu kan. Nah itu tuh aku mau cerita dikit kali ya. Jadi PNG itu buat yang belum pada tahu, mungkin baru pada join juga, PNG itu kan Procter and Gamble gitu. Nah brand-brandnya kalau mungkin nggak familiar dengan PNG itself, jadi PNG itu consumer goods, FMCG lah ya. Jadi multinational company di consumer goods, dan kita itu operate under brands yang kayak Pantene gitu kan, Head and Shoulders, Downy, Pampers gitu. Nah, kenapa sih aku tuh bisa dikirim ke luar negeri sama P&G ya kan? Jadi my employer, jadi my company ini, dia itu karena multinational, chain-nya tuh nggak cuma di Indonesia. Jadi ada di Singapura, ada Thailand, dan ada sampai di US. Base kita bahkan di Cincinnati, di US gitu kan. Nah, jadinya, dan kita tuh sekarang operate with a relatively flat organization structure. Jadi kalau Maudi mungkin juga udah familiar kan, memuat kalau flat itu berarti kan there's not many of us di setiap country, di setiap hubnya gitu. Nah jadinya kalau roles-nya itu ada terbuka di Thailand misalnya, itu tuh bisa aja gitu. Bisa aja kita tuh dikirim ke sana. Jadi memang PNG tuh sangat amat fluid ya dan fleksibel untuk ngirim talentnya tuh ke luar negeri gitu. Bisa aja kita ditaruh di Geneva, bisa ditaruh. Jadi nanti kayak as you go along the line di career path itu ada aja lah openings gitu. Jadi tadi ada beberapa orang yang nanya kok bisa gitu kan, kayak kenapa chance-nya ada ya, karena emang by default that's how PNG is gitu. So we really encourage kayak the talents yang memang pengen dapat international exposure juga gitu. yeah. Kalau emang mau try, kayak kalau mau di kan sistemnya kan tadi belajar ya, so we try. Jadi kalau ini lebih ke arah belajar at the same time you work gitu kan, enak ya. Maksudnya kalau aku kan kayak jadi kalau mau kerja di luar negeri, you can try lah applying. So it's really good sih. Iya. Mbak Ayu ini nanya, S1-nya lulusan apa? Oh, aku S1-nya FEUI gitu. So aku FEUI. Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, terus aku join PNG gitu. So di PNG divisionnya aku brand, aku pegang marketing tadinya. That's why I work indirectly with Maudi karena aku kerja di Pantene ya kan. So I produce the TV commercials yang Maudi stars in, kayak Gold Series, semuanya itu kalau udah familiar. Nah,
Tapi sekarang aku lagi pegang bagian sales. Jadi kayak di PNG itu mod bedanya juga for untuk teman-teman yang mau explore juga nih ya. Kan kalau since aku lagi ngobrolin tentang PNG, kita tuh tipenya very open to international assignments, international exposure. Terus kita juga nggak di kungkung gitu loh, nggak ada boundaries. Kalau emang uh, orang marketing gitu kayak aku ya kan, brand orang marketing, tapi terus start in later karir gitu mau try untuk coba sales segala, itu tuh bisa gitu, kayak namanya function agnostic lah kita sebutannya. Makanya sekarang aku lagi pegang sales, specifically sebagai sales director di sini gitu. Jadi emang sih kayaknya I think that's the part yang aku mau encourage teman-teman gitu loh, buat kalau emang tertarik sama PNG yang tadi aku sempat ngomongin gitu. Yeah, I really think that it's great ya pada saat ada kayak organizations yang memberikan kesempatan buat employees-nya untuk mendapatkan global exposure itu, karena belajar itu yang tadi aku bilang bukan hanya dari apa traditional sources kayak akademis atau itu, tapi juga pertukaran budaya bekerja juga. I think it's really 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 powerful. Dan ini sebenarnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi mikir, aduh Kak, pengen deh dari obrolan ini ngerasa pengen belajar di luar negeri mungkin atau kerja di luar negeri. It shows that there are so many ways, karena ada beasiswa, ada it's not just about not having money to have that experience, tapi ada beasiswa, you can look for a job in a place yang memberikan kesempatan itu, and betul. There are many ways intinya untuk kalian bisa mencapai impian kalian gitu, and I think that's kind of also the lesson for today's conversation. Betul. Mod tuh ada yang nanyain kamu tuh, Mod, habis S2 mau S3 nggak tuh? Atau karir dulu? Aku personally ngerasa kayak aduh S3 itu agak terlalu banyak waktu kalau menurut aku, karena kan PhD is a little bit like 5 years or like more sometimes, dan bener 4 ke atas lah ya biasanya. Dan menurut aku S3 itu udah lebih jalur karir yang benar-benar berarti you want to be lebih kuat lagi as an academic, as a functionnya, and I think that I don't know if that's gonna be my role yang aku inginkan. Aku kayaknya habis S2 emang lebih pengen berkarir dan berkarya gitu. Jadi kalau aku sih sekarang lagi agak-agak sedih ya, karena aku ngerasa kayak aduh nih tinggal setahun lagi aku di sini, dan kayak it's plan kamu bakal lulus kapan, Mod? Plan aku lulus tahun depan, hopefully. Lulus tahun depan. So like another year, but I guess agak bittersweet juga, karena aku ngerasa bahwa pengalaman ini mungkin nggak akan bisa diulang lagi, and I'm having a lot of time just learning so much gitu. Dan itu sih yang tadi kayak Mbak bahas, I think pertumbuhan yang kita dapatkan pada saat kita justru memasukkan diri kita di dalam lingkungan yang justru sulit. Maksudnya lingkungan nggak nyaman. Kayak benar. Mbak Ayu dikirim ke Singapura as an expat, itu sebenarnya putting you in a position yang will challenge you, right? Dan pasti aku pun keluar negeri, new country, new experiences, nggak nyaman juga. Tapi menurut aku justru situasi-situasi nggak nyaman itu sih dimana kita bisa banget belajar banyak, dan pertumbuhan dan pendewasaan tuh justru kadang-kadang datang dari yang gitu-gitu nggak sih? Benar sih, benar. Makanya tadi balik ke part dimana apa sih perbedaan kalau misalnya kita sempat ke luar negeri segala, ya benar-benar jadi lebih terbuka lah ya pikirannya, terus confidence levelnya juga langsung berbeda banget. So I really encourage lah untuk semua fans mau di sini emang pengen try either sekolah atau kerja gitu kan, try your best luck sih untuk memang sempetin kalau emang bisa. Tapi balik lagi ya, jadi harus try to contribute lagi sih balik ke Indonesianya gitu. Jadi emang harus majuin negara kita juga kan gitu.
I agree with that. Mm-mm. Thank you so much, Mbak Ayu, for joining me in my live today. Yes. Thank you, Mot. Thank you for the Oh, session. yeah, I really enjoyed it. Teman-teman, semoga Sama. insight-insight yang menarik dan bisa menginspirasi kalian dalam langkah-langkah ke depan mengejar karir impian atau ya apapun itu yang kalian ingin capai. Thank you Mbak Ayu, thank you PNG, and I Thank you, Maudi. Yes. Thank you semua. thank you. Bye everyone. Bye. Bye. Stay healthy, Mot. Ya, Bye-bye. dadah. Dadah.